Nih, semakin kita tinggikan kopling, setel tinggi ini akan semakin maju mendorong. Nah, jadi kalau misalnya sampai udah nginjak kopling, udah di setel tinggi, tetap gigi nggak bisa masuk. Nah, itu persoalannya sudah ada di sini. Ya, oke, saudara-saudara, kita berjumpa lagi di channel ini. Salam sehat, salam sukses. Semoga kita semuanya dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, saya buat satu video lagi ya. Ini untuk khusus ya buat teman-teman yang lagi belajar mau jadi montir atau mau jadi mekanik ya, untuk perbaikan mobil yang masih dalam tahap belajar atau pemula, atau untuk pemilik mobil juga yang ingin tahu, boleh ikuti video ini sampai selesai. Untuk pemula itu teman-teman harus terus belajar ya, karena ilmu itu kan mahal ya teman-teman. Jadi di sini saya akan bagikan dan saya akan menjelaskan ya seputar permasalahan pada kopling mobil manual. Jadi teman-teman ikuti videonya sampai selesai, mudah-mudahan ini bisa membantu ya teman-teman. Oke, jadi saya kemarin habis ganti kopling set ya. Untuk mobilnya ini Suzuki Carry 15 ya, Futura. Dan pada prinsipnya mobil manual itu hampir semua sama ya. Sistem cara kerja kopling manual itu hampir sama saja. Nah, untuk teman-teman yang misalnya suatu hari nanti mengalami masalah pada mobil ya, dengan kita bisa tahu ciri-ciri kerusakan pada sistem kopling itu apa aja sih ciri-cirinya. Nah, jadi ciri-ciri kerusakan pada kopling itu yang pertama ya, pedal kopling kalau misalnya kita injak gitu ya. Jadi saya kasih contoh ya, anggaplah ini pedal kopling. Ini ciri-ciri bahwa sistem kopling bermasalah ya. Nah, di pedal kopling itu yang normal itu ya, dia mesti ada sedikit space di sini. Jadi ada kosongnya sedikit baru kena ya, tuk baru kita bisa ngopling kan. Nah, kalau misalnya kita mau tahu ciri-ciri yang pertama mulai bermasalah pada kanvas sistem kopling ya. Ini pedal ini tiba-tiba tinggi. Kita nggak merasa setel kopling tapi ini tinggi. Jadi kita waktu kita nginjak kaki kiri kita di sini, dia nggak ada space lagi, tinggi. Lalu waktu kita lepas ini dia jauh setengah lebih baru mobilnya jalan. Nah, itu sudah ada gejala kerusakan pada kanvas kopling nih, yang ini nih. Ya, ini udah tipis. Ya, itu ciri-ciri yang pertama. Tapi ini yang berhubungan dengan sistem kopling, tentu saja tidak bisa hanya di sini kita vonis di kanvas. Karena ada faktor kemungkinan lain juga, bisa di matahari atau the group ini. Ntar saya akan jelaskan lagi. Nah, itu yang pertama ya, ciri-ciri. Jadi kalau teman-teman tidak merasa menyetel pedal kopling, lalu pedal kopling tinggi, ya dilepas udah jauh baru mobilnya jalan, itu sudah ada gejala pada sistem kopling. Demikian mobil akan berkurang tenaganya ya. Jadi pastikan pas kopling ini sudah tipis. Oke, yang kedua, saat kita menginjak pedal kopling gini, tuh timbul suara. Kita lepas pedal kopling, suara kasarnya hilang. Kita injak lagi, ada suara kasar ya, lepas lagi hilang. Nah, itu kerusakan ada di sini. Ini contohnya, namanya declager. Tuh udah bunyi kan? Tuh. Nah, jadi waktu kita injak pedal kopling ini akan bergerak maju sambil berputar, menekan bagian diafragma yang ada di per matahari ini ya. Ini makanya ini ada bekasnya kan? Dia begini nih. Nah, jadi itu ciri yang kedua apabila ada masalah pada sistem kopling mobil manual ya. Kalau injak kopling bunyi, lepas kopling hilang, injak kopling ada suara kasar, lepas hilang, itu di sini. Itu namanya declager. Oke, yang berikutnya, kalau kita yang ketiga ya, kita nginjak kopling itu berat di kaki rasanya, tidak normal seperti biasanya. Kaki kiri kita itu pegel banget ya, waktu kita nginjak pedal kopling kok berat banget gitu. Dilepas juga kadang ikut terasa berat, apalagi kalau kita setengah kopling tuh. Itu kalau lagi kemacetan, apalagi kalau mau lebaran mudik pulang, waduh itu bisa jontor kaki kiri kita teman-teman. Ya, itu juga sudah menandakan ada ciri-ciri kerusakan pada sistem kopling. Tetapi bisa juga kalau misalnya mobil teman-teman dia menggunakan tali kopling sebagai penghubung dari pedal ke sistem kopling, ke garpu yang ada di sini. Ada garpu di sini nih buat dorong. Nah, ini penghantar ke sininya pakai apa dia? Pakai tali kopling kah atau pakai sistem hidrolik? Kalau dia pakai sistem hidrolik berarti dia pakai master kopling.
master kopling atas sama master kopling bawah. Tapi kalau misalnya dia pakai tali, coba cek talinya, bisa juga kemungkinan talinya seret ya. Tetapi yang umum itu adalah kerusakan di sini nih di mataharinya, atau kata lainnya the croup ya. Nih, ini yang udah rusak nih di sini nih, ini yang tengah. Jadi teman-teman boleh lakukan dengan cara seperti ini, taruh di permukaan yang rata, terus kita gunakan 3 jari kita begini, kita ketok. Nih, kalau dia di sini sudah ada bunyi, ini kan padat ya, nggak ada kan padat. Kalau udah kreng ada bunyi kayak kendor, nah ini sudah fix ada kerusakan pada bagian mataharinya. Ya, jadi kalau dia berat, ini teman-teman asumsikan ya, salah satu itu ke sini permasalahannya selain pada tali. Masalah yang berikutnya, ya ini yang mesti tahu ya teman-teman pemula ya, jadi supaya nanti ilmu ini bisa dibawa, dan kalau suatu hari nanti teman-teman mengalami, udah tahu nih permasalahannya di mana, karena ini umum sekali terjadi pada mobil manual. Nah, masalah berikutnya adalah saat kita menginjak kopling udah injak ya, di sini pedal ini normal nih, nggak ada masalah nih, artinya nggak ada ngempos ya, lancar ya gitu ya, bagus gitu. Tapi mau oper gigi itu susah. Nah, waktu nginjak kopling mau pindah gigi 1, 2 terlebih mundur itu susah banget. Akhirnya kita milihnya untuk menyetel kopling kita tinggiin supaya ini makin dekat dengan bagian diafragma atau leher. Nih, semakin kita tinggikan kopling, setel tinggi, ini akan semakin maju mendorong. Nah, jadi kalau misalnya sampai udah nginjak kopling, udah di setel tinggi, tetap gigi nggak bisa masuk. Nah, itu persoalannya sudah ada di sini. Ya, bisa karena kan pas kopling ini jebol, kan ada per di sini nih. Nah, bisa ini jebol, atau memang ini sudah tinggal besinya doang nih, pakunya doang, kampasnya udah habis. Jadi pada saat kita menginjak pedal kopling, yang harusnya saat diinjak kanvas ini netral ya, bebas bergerak. Nah, ini kan terhubung kepada as ini ya, input shaft yang ada di transmisi kan ini. Jadi ketika kita menginjak kopling ya, ini harus berhenti berputar, stop, baru gigi bisa pindah. Ini saat mesin hidup, beda kalau mesin mati ya. Tapi kalau mesin hidup kita pas ngopling, ini masih berputar terus, ini nggak bebas, artinya permasalahannya ada di sistem kopling, dan rata-rata itu jebol di sini di kampas. Jadi ini masih ikut muter terus, otomatis input shaft yang ke transmisi akan tetap berputar terus. Sudah pasti gigi tidak bisa pindah, kecuali mesin dimatikan baru bisa pindah. Nah, itu yang selanjutnya adalah masalah waktu saat kita menginjak pedal kopling. Ini masalah juga ya. Jadi semua ini yang berhubungan, yang saya jelaskan ini berhubungan dengan kopling. Waktu kita nginjak kopling ya, masuk gigi normal 1, 2, 3 sampai mundur tuh normal semua, nggak ada masalah ya. Tapi waktu kita lepas tengah kopling langsung bergetar, mobil tuh bergetar sampai ke bodi. Tapi begitu udah lepas kopling habis, jalan tuh normal. Nah, itu permasalahannya umum sekali ya. Terjadi masalah pada flywheel atau roda gila. Permukaan roda gila itu mirip seperti ini. Ini kalau teman-teman punya roda gila ya, atau flywheel atau gigi gendeng yang nempel langsung di belakang krek as belakang, yang dibaut di sini, itu kan dia mirip seperti ini. Ya, yang ketemu sama dinamo starter ada giginya di sini nih. Ya, itu flywheel namanya. Atau roda gila atau gigi gendeng. Itu biasanya bergelombang di sini nih. Nih nggak rata. Jadi pada saat kita lepas tengah kopling, dia mulai berputar kan ini. Kalau mobil mau drive ya, mau jalan. Nih putar, dia begitu di sini ada gelombang, otomatis ini akan ikut bergetar nih. Nih nggak rata. Nah, diteruskan kepada input shaft transmisi, langsung ke kopel, langsung ke ban belakang, getar semua bodi karena di sini nggak rata. Jadi kalau dia begitu kondisinya, lepas tengah kopling sudah mulai getar, bongkar koplingnya, turunin transmisi, bongkar kopling, lepas flywheelnya, terus lihat di permukaan sini. Kalau dia mulai retak-retak atau dia bergelombang, sebaiknya bawa ke bengkel bubut untuk diadakan pemaprasan ya, supaya rata. Itu yang umum sekali. Selanjutnya di sini perhati ini pun kadang-kadang suka gelombang sama. Ya, kalau kedua permukaan ini bergelombang, lebih parah lagi, getarnya parah banget. Tapi kalau mobil udah jalan enggak ya, normal. Jadi saat setengah kopling aja. Nah, itu
yang menjadi penyakit umum ya pada sistem kopling mobil manual yang teman-teman pemula atau pemilik mobil yang harus tahu. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan, kalau misalnya ada kerusakan pada sistem kopling ya, ini buat pemula harus diperhatiin baik-baik ya. Misalnya mobil teman kita nih atau mobil kita sendiri, wah kampas koplingnya habis nih, tipis ya kan, udah mobil nggak ada tenaga, misalnya salah satu dari kategori yang tadi saya jelaskan, terus teman-teman memutuskan untuk mengganti ya koplingnya itu. Jadi sebaiknya menggantinya dengan kopling yang kualitasnya bagus, baik itu kanvas, baik itu the group ataupun the cluster ya. Pastikan kondisinya bagus, lalu harus diganti dengan satu set, maksudnya sebutnya kopling set. Kopling set itu terdiri dari matahari, kampas kopling, sama the cluster. Ini umum sekali, baik itu mobil Avanza, Xenia, Terios, Kijang, apapun itu, Panther, Agya, Ayla, Terios, Ras sama aja teman-teman, Taruna sama aja ya. Jadi ketika mobil manual ada masalah pada sistem kopling dan ingin kita mengganti, misalnya mau ganti terkelahar nih, kalau injak kopling bunyi, itu sebaiknya ganti satu set ya, karena ini satu umur itu satu kali. Dan yang terakhir juga jangan lupa cek seal karkas belakang ya, di balik flywheel itu ada seal karkas, suka ada rembesan oli di situ. Kalau misalnya pas ada lihat rembesan oli, sekalian buka flywheelnya, ganti seal karkas belakang. Kalau kita nggak ganti, nanti kerjaan dua kali, karena mengganti seal juga harus turun transmisi. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini aja saya akhiri video sampai di sini. Durasi kurang lebih sekitar 12 menit ya teman-teman, dan penjelasan ini untuk teman-teman yang pemula sedikit menambah ilmu untuk terus belajar, apalagi sekarang sudah zaman YouTube internet, gampang kita belajar ya. Serap ilmu sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri video ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi teman-teman, dan jangan lupa mohon dukungannya untuk channel ini ya. Jangan lupa di subscribe. Thank you teman-teman. Bye.